Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang jaringan. Jaringan. Jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Jaringan levelnya lebih tinggi daripada sel atau lebih kompleks tepatnya ya. Kalau sel itu satu. Kalau jaringan itu tidak satu sel tapi banyak sel berkelompok, gabung, bentuk sama, fungsi sama. Jadi kalau disimpulkan, jaringan itu adalah sekumpulan atau sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Diulang, jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, itulah jaringan. Oke. Akan saya bahas seperti apa itu sel pada jaringan tumbuhan ya. Jaringan yang terdapat pada tumbuhan itu berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi dua kelompok besar ya. Yang pertama jaringan muda, jaringan embrional atau jaringan meristem. Ingat, jaringan pertama ini kelompok pertama jaringan muda atau jaringan embrional atau jaringan meristem. Yang keduanya itu adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Kedua jaringan ini yang sekarang akan kita bahas ya, satu persatu. Simak baik-baik ya. Jaringan meristem atau jaringan muda atau jaringan embrional ini banyak sekali karakternya, cirinya ya. Yang pertama itu sel penyusunnya relatif kecil, berukuran kecil ya, tapi sangat aktif membelah. Sangat aktif membelah, belum berdiferensiasi. Dinding selnya tipis, nukleusnya besar. Banyak sitoplasmanya. Tidak memiliki ruang antar sel dan tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada, vakuolanya relatif kecil. Ya. Nah, itu beberapa karakter dari jaringan muda atau jaringan embrional atau jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan. Jaringan meristem ini ya, berdasarkan asalnya dibagi dua lagi. Dibagi dua. Yang pertama meristem primer, yang kedua meristem sekunder. Ya. Dan berdasarkan letaknya ada tiga. Meristem apikal, meristem samping, dan meristem interkalar. Seperti apa itu meristem apikal? Meristem apikal ini adalah meristem ujung, tentunya ujung batang ya. Terletak di ujung batang dan ujung akar. Sangat aktif membelah di ujungnya, baik ujung batang maupun ujung akar. Karena aktif membelah terus-menerus, makin lama makin banyak, sehingga menyebabkan tumbuhan makin lama makin tinggi sekali. Nah, itulah sehingga menyebabkan tumbuhan itu makin lama makin tinggi karena adanya aktivitas dari meristem apikal atau meristem ujung. Demikian pula pada akar. Makin lama akan makin panjang karena ada aktivitas meristem apikal yang terdapat pada ujung akar. Oke, itu yang pertama ya, meristem letak meristem apikal. Yang keduanya adalah meristem lateral, meristem samping. Dari samping seputar batangnya. Itu aktivitas sekunder itu. Ya.
Contohnya kambium. Nah, itu adalah contoh dari meristem lateral yang terus membelah, yang menyebabkan atau mengakibatkan itu tumbuhan makin lama makin membesar. Nah, jadi tumbuhan makin lama makin besar itu karena adanya aktivitas dari meristem lateral. Oke, kedua. Yang ketiganya itu adalah meristem interkalar, interantar. Antara ini terjadi banyak terdapat pada tumbuhan yang berbuku-buku. Pada bambu, kamu tahu bambu itu antar buku-bukunya itu ada bagian yang putihnya itu warna yang lebih muda. Nah, itu adalah meristem interkalar. Tebu juga ada tuh buku-bukunya, antara bukunya itu ada bagian yang lebih muda warnanya. Nah, itu juga adalah meristem interkalar ya. Nah, itu pada jaringan muda ya, meristem atau jaringan embrional. Beberapa ciri sudah saya sebutkan barusan. Ingat-ingat, jangan sampai lupa ya. Yang keduanya itu adalah jaringan dewasa atau permanen. Jaringan dewasa atau permanen ini karakternya tentunya sangat berlawanan ya. Berlawanan dengan yang jaringan yang pertama tadi, yang muda ya. Pada jaringan muda tadi disebutkan sangat aktif membelah. Nah, pada jaringan dewasa permanen mah nggak ada lagi aktivitas pembelahannya. Yang kedua, sifat yang kedua atau ciri yang kedua pada meristem itu belum berdiferensiasi. Nah, pada jaringan dewasa mah sudah berdiferensiasi. Dinding sel tipis, dewasa dinding selnya tebal. Begitu. Pada meristem sitoplasmanya banyak, kalau pada jaringan dewasa mah sebaliknya, sitoplasmanya dikit. Jaringan meristem tidak punya ruang antar sel, kalau pada dewasa sebaliknya punya ruang antar sel. Begitu. Vakuolanya, untuk vakuolanya meristem itu tidak punya, relatif kecil kalaupun ada. Nah, kalau pada jaringan dewasa mah vakuolanya besar. Nah, itu karakter atau ciri dari kedua jaringan tumbuhan ini yang sangat berbeda ya, ciri-cirinya atau karakteristiknya ya. Nah, pada jaringan dewasa ini ya, pada jaringan dewasa atau permanen ini, menurut fungsinya ada beberapa kelompok. Ada 4 kelompok berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah jaringan pelindung ya. Jaringan pelindung ini ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama adalah jaringan epidermis ya. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini adalah jaringan paling luar pada tumbuhan, yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan itu ditutup oleh yang namanya jaringan epidermis, terdiri atas selapis sel rapat tanpa adanya ruang antar sel, tersusun atas sel-sel hidup dan tidak berklorofil. Nah, itu karakternya dari jaringan epidermis ini, yang mana fungsinya tentunya karena paling luar pastinya sebagai pelindung, melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari pengaruh buruk lingkungan atau dari bakteri, mikroba, mikroorganisme patogen ya. Jadi melindungi dari itu ya. Bisa menyerap air dan mineral ya, tapi itu terjadi pada epidermis akar. Oke. Dan terakhir, untuk sifat dari jaringan epidermis ini bisa bermodifikasi menjadi stomata, bisa juga menjadi duri, dan bisa juga menjadi
lentisel. Nah, itu beberapa sifat dari jaringan epidermis sebagai pelindung. Sementara yang kedua adalah jaringan gabus. Jaringan gabus. Setelah tumbuhan mengalami pembesaran, tumbuh membesar, tentunya akan mendesak epidermis yang paling luar. Epidermis jadi rusak, maka fungsinya sudah tidak ini lagi, fungsinya bakal digantikan oleh yang namanya jaringan gabus, jaringan gabus. Jaringan gabus ini adalah jaringan yang nantinya sebagai pelindung dari tumbuhan itu sendiri, Nah, itu kedua jaringan yang fungsinya sebagai pelindung. Jaringan yang keduanya itu adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim disebut jaringan dasar karena parenkim ini hampir terdapat di seluruh bagian tumbuhan itu ada, Ciri-cirinya ini sel-sel penyusunnya renggang, punya banyak ruang antar sel sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Ruang antar sel pada jaringan parenkim ini untuk terjadinya pertukaran gas. Yang kedua, ini dinding selnya tipis, pokoknya besar untuk fungsinya sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, terus yang ketiganya ini jaringan penguat. Jaringan penguat, namanya juga penguat, untuk memperkokoh, memperkuat tumbuhan itu untuk tetap tegak berdiri di atas permukaan tanah. Jaringan penguat ini ada dua, kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim ini terdiri atas sel-sel hidup, banyak dijumpai pada tangkai daun, tangkai bunga, tangkai buah, ibu tulang daun. Penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih muda atau bagian yang lunak, dan juga penguat utama organ tumbuhan yang masih aktif mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu kolenkim biasanya sifatnya elastis, sangat elastis sehingga itu daun kalau gerak-gerak kena angin kan tidak gampang gugur. Bunga juga sama, di tangkainya itu banyak sekali kolenkim sehingga kena angin pun dia tetap kokoh, tidak rontok, Nah, untuk jaringan penguat selanjutnya adalah sklerenkim. Nah, ini sel-selnya mati, dinding selnya tebal dan hanya terdapat pada organ-organ tumbuhan yang sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sklerenkim. Nah, nanti dari sklerenkim akan ada lagi yang namanya sklerid. Ini sifatnya lebih kuat lagi, sehingga mengakibatkan itu batang tumbuhan itu sangat kuat karena adanya sklerenkim dan sklerid. Sklerid banyak terdapat pada biji, biji kelapa, batang kelapa, sel batu itu sklerid, Terus yang terakhir adalah jaringan pembuluh. Ada dua, jaringan pembuluh xilem dan flum. Xilem ini terdiri atas sel-sel mati, yang mana fungsinya adalah mengangkut air tanah, air yang larut dalam tanah ke daun, itu adalah xilem. Sementara jaringan pembuluh kedua adalah flum, yang mana flum ini terdiri atas sel-sel mati dan hidup, ada juga yang hidup. Itu fungsinya menyalurkan makanan hasil proses fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, jadi jaringan pembuluh ada dua, xilem dan flum. Xilem seperti apa fungsinya, flum seperti apa fungsinya tadi sudah saya bilang.
Ingat-ingat itu apa yang tadi sudah saya terangkan, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Insya Allah kalian pasti bisa. Sekian saja penjelasan saya, penjelasan ada nih ya, bagaimana itu jaringan yang terdapat pada tumbuhan, yang bisa saya jelaskan sangat-sangat sederhana. Lebih kompleksnya, lebih dalamnya tentunya ada pada buku. Silakan Anda baca buku atau media baca yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.